Di sebuah desa terpencil bernama Sirempang, Jawa Timur, hidup seorang dukun bernama Jarwo. Ia bukan hanya seorang penyembuh biasa, tetapi juga penjaga adat dan pelindung desa. Dengan rambut putih panjang dan mata tajam yang selalu terlihat menyimpan misteri, Jarwo adalah sosok yang dihormati sekaligus ditakuti. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di tengah ladang, dikelilingi oleh pohon beringin tua yang dipercaya sebagai tempat berkumpulnya para arwah leluhur. Meski dihormati banyak orang, Jarwo sebenarnya hanya seorang ayah yang hidup sederhana bersama putri semata wayangnya, Rati. Rati adalah alasan Jarwo tetap kuat meski usianya telah senja. Gadis berusia 22 tahun itu adalah sosok ceria yang membawa cahaya dalam hidup Jarwo yang gelap. Sebagai guru sekolah dasar, Rati menjadi kebanggaan desa. Setiap pagi, suara riangnya terdengar saat ia berjalan melewati ladang, menyapa para petani dengan senyum hangat. Bagi Jarwo, Rati bukan hanya anak, tetapi juga pengingat akan istrinya yang telah lama tiada. Kehadiran Rati adalah pelipur lara di tengah kesunyian hidupnya. Namun, awan gelap mulai menggantung di atas desa ketika sekelompok preman tiba dari kota. Mereka dipimpin oleh Karno, seorang pria bertubuh kekar dengan tatapan tajam yang selalu menyiratkan ancaman. Karno dan anak buahnya mulai memeras penduduk desa, meminta uang keamanan dengan ancaman kekerasan. Meski banyak yang takut, Rati adalah salah satu dari sedikit orang yang berani melawan. Ia menolak membayar, bahkan menantang Karno di depan umum. Keberanian itu, meski dikagumi, mulai membuat Jarwo merasa was-was. Malam itu, hujan deras mengguyur desa Sirempang. Angin menderu, menghempaskan dedaunan dan membuat pintu-pintu rumah berderit seperti diterpa kekuatan tak kasat mata. Jarwo menunggu Rati pulang dari sekolah, tapi hingga malam larut, ia tak kunjung tiba. Hati Jarwo mulai gelisah. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa Rati mungkin berteduh di rumah salah satu muridnya. Namun, firasat buruk mulai menguasai pikirannya. Ia menyalakan lampu minyak dan berjalan keluar, menembus hujan sambil memanggil nama putrinya. Di tengah kegelapan, suara gonggongan anjing terdengar dari arah hutan di tepi desa. Jarwo segera menuju sumber suara itu dengan langkah tergesa. Hutan itu memiliki reputasi angker, dan penduduk desa jarang berani masuk, terutama di malam hari. Ketika Jarwo tiba di sana, ia menemukan seekor anjing menggonggong ke arah sesuatu yang tergeletak di bawah pohon besar. Dengan tangan gemetar, ia mendekati objek itu. Ketika kilat menyambar, wajah Rati terlihat jelas di bawah cahaya. Tubuhnya dingin dan kaku, dengan luka-luka yang membuat Jarwo hampir tak mengenali putrinya. Jeritan pilu menggema di tengah hutan, bercampur dengan suara hujan yang semakin deras. Jarwo memeluk tubuh Rati erat-erat, tak peduli dengan darah yang membasahi pakaiannya. Tangisannya mengguncang seluruh desa, membuat beberapa penduduk yang mendengar keluar dari rumah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun, tak ada yang berani mendekat ke arah hutan. Mereka hanya bisa menatap dari kejauhan, menyaksikan sosok dukun yang biasanya begitu kuat kini terpuruk dalam kepedihan. Saat pagi tiba, desa Sirempang diliputi kabut tebal. Tubuh Rati dibaringkan di rumah Jarwo, dan penduduk datang silih berganti untuk memberikan penghormatan terakhir. Jarwo tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia duduk di sudut ruangan dengan tatapan kosong, wajahnya memancarkan kemarahan dan kesedihan yang begitu dalam. Ketika salah satu tetua desa mencoba menenangkannya, Jarwo hanya berkata dengan suara rendah, "Orang yang melakukan ini tidak akan pernah lepas dari kutukan saya." Kata-kata itu diucapkan dengan penuh kebencian, seolah menjadi janji yang akan ia tepati, apapun risikonya. Di sudut hatinya, Jarwo tahu ini bukan hanya tragedi. Ini adalah panggilan. Sebagai seorang dukun, ia memiliki kekuatan yang selama ini ia gunakan untuk menyembuhkan. Namun, kali ini, kekuatan itu akan ia gunakan untuk satu tujuan, membalas dendam. Sepekan sebelum tragedi malam itu, desa Sirempang mulai merasa terusik oleh kedatangan kelompok preman yang dipimpin oleh Karno. Mereka adalah orang-orang kasar dari kota, membawa serta nada ancaman dan kekerasan yang sebelumnya asing bagi penduduk desa. Karno dan anak buahnya muncul pertama kali di pasar, menuntut para pedagang kecil untuk membayar uang keamanan. Siapapun yang menolak akan mendapat ancaman, dan bagi beberapa orang, ancaman itu berubah menjadi pukulan nyata. Warga desa mulai ketakutan, kecuali satu orang, Rati. Rati, dengan keberanian yang tak terduga, langsung berdiri menghadang Karno ketika ia mencoba menakut-nakuti seorang pedagang tua. "Ini desa kami,
bukan milik kalian. Serunya lantang di tengah pasar. Mata Karno menyipit, menatap Ratih dengan tatapan tajam seperti seekor serigala yang baru saja diganggu. Ia tersenyum sinis, mendekatkan wajahnya ke arah Ratih. Kamu pikir siapa yang bisa melindungimu? Hah? Ayahmu, si dukun tua itu, ucapnya dengan nada mengejek. Namun, Ratih tidak gentar. Ia tetap berdiri tegak, menjadi suara perlawanan di tengah ketakutan orang-orang. Setelah insiden itu, Ratih menjadi target kemarahan Karno. Malam harinya, dua anak buah Karno datang ke rumah Jarwo untuk memberikan peringatan. Mereka mengetuk pintu dengan kasar, membawa hawa ancaman yang jelas terasa. Jarwo, yang mendengar suara bising itu, keluar dengan tenang, membawa tongkatnya yang biasa ia gunakan dalam ritual. Ada apa kalian datang ke sini? Tanyanya dengan suara dingin. Salah satu dari mereka tertawa sinis. Bilang ke anakmu, jangan ikut campur urusan orang dewasa. Kalau tidak, dia akan menyesal. Jarwo menatap kedua preman itu tanpa berkedip. Ia tahu bahwa melawan secara fisik bukan pilihannya, tapi ia juga tidak takut. Anakku bukan orang yang mudah ditakuti, jawabnya singkat, lalu menutup pintu tanpa menunggu reaksi mereka. Dalam hatinya, ia merasakan kecemasan yang mulai tumbuh. Sebagai seorang dukun, Jarwo paham bahwa ancaman itu bukan main-main. Ia sudah lama mengetahui bahwa desa Sirempang adalah tempat yang damai, tetapi kedamaian itu kini diusik oleh kekuatan jahat yang berbeda. Di hari-hari berikutnya, Ratih tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa, meski Jarwo berkali-kali memintanya untuk berhati-hati. Ratih, mereka bukan orang yang bisa diajak bicara, ujar Jarwo suatu malam, suaranya penuh kekhawatiran. Namun, Ratih hanya tersenyum dan berkata, Bapak, kalau kita terus takut, mereka akan merasa menang. Desa ini rumah kita, bukan tempat mereka berkuasa. Kata-kata Ratih menggema di hati Jarwo, namun ia tidak bisa mengusir rasa khawatir yang terus mengganggunya. Kemudian datanglah hari terakhir Ratih terlihat hidup. Pagi itu, ia berpamitan kepada Jarwo seperti biasa, dengan senyum cerah di wajahnya. Bapak jangan lupa makan siang, ya, katanya sambil melambaikan tangan. Namun, di balik senyumnya, Ratih sebenarnya menyimpan rasa gelisah. Ia tahu bahwa keberaniannya telah menarik perhatian Karno, dan ia mungkin harus menghadapi konsekuensinya. Tapi Ratih bukan orang yang mundur dari pertarungan, bahkan jika itu berarti menghadapi bahaya. Ketika malam tiba dan Ratih tidak pulang, Jarwo langsung merasa ada yang salah. Ia mengunjungi sekolah tempat Ratih mengajar, namun tempat itu sudah gelap dan kosong. Ia bertanya kepada beberapa tetangga, tetapi tidak ada yang tahu keberadaan Ratih. Hanya ada satu orang yang terlihat gugup saat ditanya, seorang pedagang di pasar yang pernah melihat Ratih berselisih dengan Karno. Pak Jarwo, saya dengar, mereka marah besar setelah kejadian kemarin. Tolong hati-hati, bisiknya dengan wajah pucat. Kemarahan Jarwo mulai membara, bercampur dengan ketakutan yang tak bisa ia abaikan. Ia tahu bahwa anaknya telah menjadi korban dalam permainan kotor ini, namun ia masih berharap bahwa Ratih selamat. Malam itu, ketika ia akhirnya menemukan tubuh Ratih di hutan, semua harapan itu hancur. Di sanalah Jarwo menyadari bahwa dunia tempat ia tinggal tidak lagi sama. Hukum manusia telah gagal melindungi anaknya, dan hanya kekuatan gaib yang ia miliki yang dapat menuntut keadilan atas nama Ratih. Hujan deras malam itu terasa seperti kutukan yang turun dari langit. Jarwo menembus gelapnya malam dengan obor kecil di tangan, menyusuri jalan setapak yang basah dan licin. Langkahnya berat, namun hatinya lebih berat. Ia memanggil nama Ratih berulang-ulang, suaranya parau bercampur dengan gemuruh hujan. Ratih, nak, di mana kamu? Namun, hanya angin dingin yang menjawab, membawa serta perasaan mencekam yang menyelimuti seluruh desa. Di tengah perjalanan, ia bertemu Pak Karyo, seorang petani tua yang juga sedang mencari ternaknya yang hilang. Melihat raut wajah Jarwo yang cemas, Pak Karyo ikut membantu mencari. Mereka berjalan ke arah hutan di pinggiran desa, tempat yang dikenal angker dan jarang dijamah orang. Suara gonggongan anjing terdengar semakin dekat, menggema di antara batang-batang pohon yang menjulang tinggi seperti penjaga misteri. Jarwo, sepertinya suara itu datang dari arah pohon beringin besar, ujar Pak Karyo dengan suara gemetar. Jarwo mempercepat langkahnya, hatinya seperti ditarik oleh firasat gelap yang semakin kuat. Ketika mereka tiba di tempat itu, anjing hitam milik Pak Karyo menggonggong liar ke arah sesuatu yang tergeletak di bawah pohon.
Dengan tangan gemetar, Jarwo mendekati benda itu, dan cahaya obornya perlahan mengungkapkan pemandangan yang menghancurkan seluruh dunianya. Tubuh Rati terbaring di sana, kaku, dengan luka-luka yang membuat wajahnya hampir tak dikenali. Pakaian putihnya berubah merah oleh darah yang sudah mengering, dan ada tanda-tanda bahwa ia telah disiksa sebelum akhirnya dibunuh. Jeritan pilu keluar dari mulut Jarwo, menggema di seluruh hutan seperti panggilan terakhir seorang ayah kepada anaknya. Pak Karyo, yang juga terkejut melihat pemandangan itu, hanya bisa berdiri terpaku. "Ya Allah, ini Rati, anakmu, Jarwo," bisiknya dengan suara bergetar. Namun, Jarwo tidak mendengar apapun. Ia memeluk tubuh Rati dengan erat, air matanya bercampur dengan hujan yang terus mengguyur. "Rati, bangun, nak, bapak di sini, bangunlah," ucapnya berulang kali, seperti seorang pria yang menolak menerima kenyataan. Ketika penduduk desa mendengar jeritan itu, mereka mulai berkumpul di sekitar hutan, meski tak ada yang berani mendekat. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan, menyaksikan Jarwo memeluk tubuh putrinya yang tak bernyawa. Beberapa dari mereka menangis, sementara yang lain berbisik satu sama lain, bertanya-tanya siapa yang tega melakukan kekejaman seperti itu. Namun, semua mata tertuju pada satu nama, Karno. Jarwo akhirnya membawa tubuh Rati pulang ke rumah. Ia membersihkan luka-luka di tubuh putrinya dengan hati-hati, seperti seorang ayah yang merawat anaknya saat sakit. Namun, kali ini ia tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan Rati. Tidak ada mantra, tidak ada doa yang bisa membangkitkannya kembali. Setiap sentuhan tangannya penuh dengan cinta, tetapi juga membakar api dendam yang mulai tumbuh di hatinya. Keesokan harinya, saat matahari malu-malu muncul dari balik kabut, penduduk desa berkumpul di rumah Jarwo untuk memberikan penghormatan terakhir. Namun, suasana duka itu berubah menjadi ketegangan ketika Jarwo berdiri di depan mereka dengan wajah yang tidak lagi menunjukkan kesedihan, melainkan kemarahan yang membara. "Kalian semua tahu siapa yang melakukan ini," katanya dengan suara serak, matanya menatap tajam setiap orang di sana. "Tapi kalian diam, kalian takut. Baiklah, kalau begitu, biar saya yang bertindak. Mereka akan membayar mahal untuk ini." Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Tidak ada yang berani membantah, karena mereka tahu Jarwo bukan orang biasa. Ia adalah dukun dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dan malam itu, ketika semua orang kembali ke rumah mereka, Jarwo memulai sesuatu yang telah lama ia tinggalkan, ritual untuk memanggil leluhur. Ia tahu, hanya dengan kekuatan gaib yang ia miliki, ia bisa memastikan para pembunuh putrinya mendapatkan keadilan yang pantas. Namun, di dalam hatinya yang penuh dendam, ia tidak lagi peduli pada batasan antara kebaikan dan kejahatan. Malam itu, rumah Jarwo berubah menjadi tempat ritual yang penuh dengan aura gelap dan mencekam. Ia menutup seluruh jendela dengan kain hitam, memastikan tidak ada cahaya yang masuk kecuali dari pelita kecil di sudut ruangan. Bau dupa yang pekat memenuhi udara, bercampur dengan aroma darah dari seekor ayam hitam yang baru saja disembelih. Di tengah ruangan, Jarwo duduk bersila di depan altar sederhana yang penuh dengan sesajen, bunga 7 rupa, kelapa hijau, dan rambut ratih yang ia ambil dari tubuh putrinya. "Leluhur, dengarkan seruanku," suara Jarwo bergetar, tapi penuh tekad. Ia memegang keris pusaka yang diwariskan dari ayahnya, lalu menusukkannya ke tanah di depannya. "Aku tidak memohon untuk keselamatan. Aku memohon untuk keadilan. Keadilan bagi Rati, anakku, yang kau tahu adalah darah dagingku. Tunjukkan jalannya, atau biarkan aku sendiri membalasnya." Suara Jarwo semakin keras, menggema di seluruh ruangan. Lama ia menunggu dalam hening, hanya ditemani oleh suara angin malam yang menggoyangkan daun-daun di luar. Namun, tiba-tiba, pelita di sudut ruangan padam, dan suhu udara seolah menurun drastis. Sesuatu yang tidak kasat mata mulai bergerak di sekitarnya. Dari kegelapan, terdengar suara gemuruh halus, seperti bisikan banyak suara yang berbicara serentak. "Jarwo, putramu telah memanggil." Suara itu terdengar dalam nada berat, seolah datang dari dalam tanah. "Apa yang kau inginkan, anakku?" Jarwo menutup matanya, menahan perasaan takut yang mulai menyusup ke hatinya. Ia tidak boleh ragu, ia telah memulai ini, dan tidak ada jalan kembali. "Aku ingin mereka yang merenggut nyawa anakku dihukum. Karno dan anak buahnya. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Aku hanya ingin mereka merasakan penderitaan yang sama." Suaranya penuh emosi,
namun juga menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Bisikan itu semakin jelas, berubah menjadi suara yang lebih keras dan berwibawa. Balas dendam adalah jalan yang berbahaya, Jarwo. Api dendam akan membakar bukan hanya mereka, tetapi juga dirimu. Kau telah diperingatkan. Namun, Jarwo tidak peduli. Ia menatap lurus ke altar, wajahnya dipenuhi kemarahan. Mereka telah merenggut satu-satunya alasan hidupku. Apa yang bisa lebih berbahaya dari itu? Tiba-tiba, seluruh ruangan berguncang. Altar di depan Jarwo seolah menyala dalam api yang tak terlihat. Dari dalam gumpalan asap, muncul sosok bayangan besar yang perlahan mengambil bentuk manusia. Wajahnya samar, namun suaranya menggema dengan penuh kekuatan. Jika itu kehendakmu, maka kau harus menanggung akibatnya. Kekuatan ini bukan untuk mainan, Jarwo. Sekali kau melangkah, kau tidak akan bisa kembali. Jarwo hanya mengangguk, tanpa rasa takut. Ia tahu konsekuensinya, namun dendam telah menguasai hatinya. Leluhur kemudian memberinya petunjuk, sehelai kain hitam yang ia gunakan dalam ritual itu kini berubah menjadi jimat, sebuah tanda bahwa kekuatan gaib telah berpihak padanya. Gunakan ini untuk menghantui mereka, tapi ingat, setiap nyawa yang kau ambil akan meninggalkan jejak pada jiwamu. Ketika ritual itu berakhir, Jarwo membuka matanya. Hujan di luar telah reda, namun suasana malam tetap mencekam. Ia menatap jimat di tangannya dengan tatapan dingin. Ratih, nak bapak akan membalaskan dendammu, gumamnya. Ia berdiri, melangkah keluar rumah, di mana angin dingin menyambutnya seperti pertanda bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak pernah bisa ia hentikan. Balas dendam kini telah menjadi takdir yang akan ia jalani, tidak peduli seberapa besar kehancuran yang harus ia hadapi. Karno duduk di warung kopi kecil di tepi desa, dikelilingi oleh anak buahnya. Malam itu, ia merasa puas setelah berhasil menunjukkan kekuasaannya di desa Sirempang. Namun, ia tidak tahu bahwa sesuatu yang gelap dan berbahaya sedang mengintai. Suasana warung terasa sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali deru angin malam. Desa ini terlalu mudah untuk ditaklukkan, ujar Karno sambil tertawa sinis. Anak buahnya ikut tertawa, seolah-olah tak ada yang bisa menghentikan mereka. Namun, tiba-tiba, lampu minyak di warung itu berkedip-kedip, seperti terancam oleh kekuatan tak kasat mata. Angin dingin berhembus, membuat kain penutup meja melayang, dan suara gonggongan anjing terdengar dari kejauhan. Karno menghentikan tawanya, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apa ini? Angin saja kalian takut, ujarnya, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Anak buahnya terdiam, tatapan mereka saling bertemu, mencoba mencari penjelasan. Di luar warung, bayangan gelap bergerak cepat di antara pepohonan. Bayangan itu tidak berbentuk manusia biasa, terlihat besar, dengan mata merah menyala. Satu persatu lampu di sekitar warung padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat. Karno berdiri, menendang kursinya dengan kesal. Siapa yang bermain-main di sini? Keluar kau, teriaknya, suaranya bergema di tengah sunyi malam. Tiba-tiba, suara perempuan menangis terdengar dari hutan di belakang warung. Suara itu lirih, tetapi begitu memilukan, seperti merintih dalam kesakitan. Wajah Karno memucat, ia mengenali suara itu. Ratih, bisiknya tanpa sadar. Anak buahnya saling berpandangan, ketakutan mulai merayap di wajah mereka. Bos, ini nggak masuk akal, ujar salah satu dari mereka. Karno mengabaikan mereka, langkah kakinya mendekati sumber suara. Saat ia tiba di tepi hutan, suara tangisan itu berhenti. Namun, sosok perempuan berdiri di bawah pohon besar, mengenakan pakaian putih yang compang camping dan berlumuran darah. Wajahnya samar karena tertutup rambut panjang, tetapi Karno tahu siapa itu. Ratih, kau, ia mencoba melangkah mundur, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya, memperlihatkan luka menganga di lehernya. Kenapa? Karno, takut. Suara sosok itu berubah menjadi nada dingin yang menggema di telinga Karno. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Anak buahnya yang melihat dari kejauhan hanya bisa terpaku. Mereka tidak berani mendekat, tetapi juga tidak mampu melarikan diri. Suasana menjadi semakin mencekam ketika angin kencang berputar di sekitar mereka, membawa suara Ratih yang terus bergema, kau akan membayar semuanya. Dalam kepanikan, Karno akhirnya berteriak. Pergi, ini tidak mungkin, kau sudah mati.
Ia mengeluarkan senjata tajam dari pinggangnya, mengayunkannya ke udara seolah mencoba menyerang bayangan itu. Namun, serangan itu hanya mengenai angin. Sosok Rati menghilang, digantikan oleh bayangan besar yang melingkupinya, membuat Karno merasa kecil dan tak berdaya. Ketika malam berlalu, Karno ditemukan oleh anak buahnya dalam keadaan tidak sadarkan diri di tengah hutan, dengan wajah penuh ketakutan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia lihat, tetapi satu hal yang pasti, kekuatan gaib telah mulai bergerak. Di rumahnya, Jarwo duduk diam di depan altar, memegang jimat hitam dengan tatapan kosong. Ia tahu, ini baru permulaan. Bayang-bayang kematian akan terus menghantui Karno dan anak buahnya, satu persatu, sampai mereka membayar dosa mereka dengan nyawa. Karno terbangun di kamarnya dengan nafas memburu. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, meskipun malam terasa menusuk. Kilasan bayangan Rati masih membekas di pikirannya, membuatnya ketakutan seperti seorang anak kecil yang baru saja melihat mimpi buruk. Ia mengusap wajahnya, mencoba memastikan bahwa ia masih hidup. Namun, ketika ia membuka matanya, sebuah suara berbisik pelan di dekat telinganya, "Aku akan kembali, Karno." Ia meloncat dari tempat tidur, matanya mencari-cari asal suara. Ruangan itu gelap, dan hanya ada satu pelita kecil yang menyala redup di sudut kamar. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah efek dari malam yang berat. Namun, tiba-tiba, bayangan panjang bergerak di dinding, meskipun tidak ada yang berdiri di sana. Ia mundur perlahan, namun bayangan itu semakin mendekat, berubah menjadi bentuk yang menyerupai Rati. "Tidak, ini tidak nyata," Karno berteriak sambil menjatuhkan tubuhnya ke sudut ruangan. Namun, sosok itu hanya berdiri diam, menatapnya dengan mata merah menyala. Seketika, suara langkah kaki terdengar dari luar, diikuti oleh ketukan pintu yang keras. Anak buah Karno bergegas masuk, menemukan bos mereka meringkuk ketakutan di sudut kamar. "Bos, ada apa? Kami dengar Anda teriak," tanya mereka, bingung melihat Karno yang biasanya garang kini terlihat seperti orang kalah perang. Karno mencoba menjelaskan apa yang ia lihat, tetapi tidak ada yang percaya. Mereka saling berbisik, menganggap bos mereka mulai kehilangan akal. "Sudah, bos, istirahat saja. Mungkin Anda kecapean," ujar salah satu anak buahnya, meskipun ia sendiri merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ketika mereka keluar, salah satu dari mereka berhenti di depan pintu, merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan lorong. Malam itu tidak hanya membawa teror bagi Karno. Salah satu anak buahnya, Tony, yang sering bertindak sebagai tangan kanan, mengalami kejadian serupa. Saat ia berjalan pulang melewati jalan setapak di pinggir desa, ia merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya. Ia menoleh berulang kali, tetapi hanya melihat bayangan pohon yang bergoyang di terpa angin. Namun, saat ia hampir tiba di rumah, sebuah suara terdengar di belakangnya. "Tony, kau tidak bisa lari." Ia berbalik dengan cepat, dan di sana, di tengah jalan, berdiri sosok Rati dengan senyuman menyeramkan di wajahnya. "Tidak. Jangan mendekat," Tony berteriak, mencoba melarikan diri. Namun, kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengikatnya di tempat. Sosok itu terus mendekat, tangannya terulur seolah ingin meraih leher Tony. "Rasakan apa yang kau lakukan padaku," suara Rati terdengar seperti raungan ribuan jiwa yang menderita. Keesokan harinya, Tony ditemukan oleh warga desa, tergeletak di tepi jalan dengan mata terbuka lebar. Ia tidak mati, tetapi pikirannya kosong. Ia hanya bisa bergumam tidak jelas, seolah-olah jiwanya telah diambil oleh sesuatu yang tak terlihat. Berita ini segera sampai ke telinga Karno, membuatnya semakin tertekan. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Kekuatan gaib telah melawan mereka. Di tempat lain, Jarwo duduk tenang di depan altar. Ia tahu apa yang telah terjadi malam itu. Jimat di tangannya bergetar pelan, sebuah tanda bahwa roh-roh yang ia panggil telah menuntut keadilan. Namun, di balik ketenangan itu, hatinya mulai merasakan kegelisahan. Dendam memang membuatnya merasa kuat, tetapi setiap nyawa yang direnggut oleh kekuatan itu meninggalkan jejak di dalam dirinya. Ia mulai bertanya-tanya, seberapa jauh ia bisa melangkah sebelum ia sendiri kehilangan kendali. Malam kembali menyelimuti desa Sirempang, membawa kegelapan yang tidak biasa. Angin berhembus kencang, membawa suara-suara samar dari hutan. Karno, yang kini hanya ditemani beberapa anak buah yang masih setia, berkumpul di rumahnya dengan pintu dan jendela terkunci rapat.
Wajah mereka pucat, mata mereka gelisah, seperti hewan yang tahu bahaya sedang mengintai. Kita tidak bisa terus seperti ini, ujar Karno, mencoba terdengar tegas meski suaranya gemetar. Siapapun yang memainkan sihir ini harus dihentikan. Anak buahnya hanya saling berpandangan. Salah satu dari mereka, Yanto, memberanikan diri berbicara. Bos, kalau ini memang sihir, kita butuh dukun untuk melawan dukun. Kita nggak bisa pakai otot untuk lawan kekuatan seperti ini. Usulan itu membuat Karno semakin marah. Apa kau bilang? Kita tidak butuh bantuan siapapun. Kita ini laki-laki, bukan pengecut yang bersembunyi di balik mantra. Namun, amarahnya hanya untuk menyembunyikan ketakutan yang semakin menghantui. Di luar rumah, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara derap kaki, seperti pasukan besar yang berjalan bersama, tetapi tidak ada siapapun di sana. Jendela bergetar, dan suara ketukan pelan terdengar di pintu. Bos, itu apa? Salah satu anak buah Karno berbisik dengan wajah pucat. Mereka saling menatap, tidak ada yang berani mendekati pintu. Ketukan itu semakin keras, hingga akhirnya terdengar suara seorang perempuan dari luar. Karno, buka pintunya. Aku ingin bicara. Karno merasa darahnya membeku. Ia mengenali suara itu. Suara Ratih. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam pistol yang terselip di pinggangnya. Jangan buka pintu itu, teriaknya. Tetapi terlambat, salah satu anak buahnya, entah karena penasaran atau merasa tertarik oleh suara itu, membuka pintu sedikit. Namun, tidak ada siapapun di luar, hanya kegelapan malam yang pekat. Tapi kemudian, angin dingin menyelinap masuk, membawa bau busuk yang membuat mereka semua mual. Tiba-tiba, lampu minyak di ruangan padam, dan hanya ada kegelapan total. Suara tangisan dan tawa terdengar bersamaan, membuat suasana semakin mencekam. Salah satu anak buah Karno mulai berteriak, lalu terjatuh ke lantai dengan tubuh kejang. Dia ada di sini. Teriaknya sebelum akhirnya tubuhnya kaku seperti patung. Karno hanya bisa mundur perlahan, mencari jalan keluar, tetapi suara Ratih terus memanggil namanya, seperti suara yang datang dari dalam kepalanya sendiri. Sementara itu, di rumah Jarwo, ritual lain sedang berlangsung. Ia duduk di depan altar dengan mata terpejam, memanggil leluhur untuk memberikan kekuatan lebih. Namun kali ini, suara leluhur terdengar berbeda, lebih berat, lebih dingin. Jarwo, kau telah melampaui batas. Nyawa yang diambil oleh kekuatan ini akan meninggalkan bayangan kelam pada jiwamu. Kau harus berhenti sekarang, atau kau akan kehilangan segalanya. Jarwo membuka matanya, tatapannya penuh keraguan. Di satu sisi, ia ingin balas dendam atas kematian Ratih. Namun, di sisi lain, ia mulai merasakan beban yang tidak kasat mata, seperti ada sesuatu yang mengikis dirinya perlahan. Ia menggenggam jimat hitamnya, tetapi kali ini, benda itu terasa berat, seolah-olah membawa kutukan. Aku belum selesai, mereka harus membayar semuanya, gumamnya, meskipun jauh di dalam hatinya, ia tahu peringatan itu bukan sekadar ancaman kosong. Di rumah Karno, teror mencapai puncaknya. Bayangan Ratih muncul di tengah ruangan, menatap Karno dengan tatapan kosong yang mengerikan. Kau tahu apa yang kau lakukan padaku, Karno? Sekarang rasakan akibatnya, katanya dengan suara yang tidak lagi terdengar manusiawi. Karno mencoba menembak, tetapi peluru hanya menembus udara, tidak mengenai apapun. Perlahan, bayangan itu mendekat, dan untuk pertama kalinya, Karno merasa dirinya benar-benar tidak berdaya. Di malam itu, dendam Jarwo mulai mencapai klimaksnya. Tetapi bersama dendam itu, datang juga bayangan kehancuran yang tak terelakkan. Karno terpuruk di lantai rumahnya yang hancur berantakan. Pintu dan jendela yang sebelumnya terkunci rapat kini terbuka lebar, membiarkan angin malam yang dingin masuk tanpa hambatan. Anak buahnya yang tersisa hanya bisa mematung, menatap dengan mata penuh ketakutan pada bayangan Ratih yang berdiri di tengah ruangan. Wajah Ratih kini lebih jelas pucat, penuh luka, dengan darah yang terus menetes dari lehernya. Kau tidak bisa lari dariku, Karno, ucapnya dengan suara dingin yang menggema. Karno menggenggam pistolnya erat-erat, tetapi senjata itu terasa tidak berguna di tangannya. Ratih, maafkan aku tidak berniat membunuhmu, katanya dengan suara bergetar, mencoba mencari celah untuk menyelamatkan dirinya. Namun, bayangan Ratih hanya tersenyum dingin, senyum yang mengiris hingga ke jantung. Maaf, setelah semua yang kau lakukan, kau pikir maaf cukup untuk membayar nyawaku. Di sudut lain desa,
Jarwo duduk diam di depan altar. Jimat hitam di tangannya kini terasa membara, seolah-olah energi yang terkandung di dalamnya semakin sulit dikendalikan. Leluhur yang sebelumnya mendampinginya kini terasa menjauh, hanya menyisakan keheningan yang menyesakkan. Suara peringatan mereka terus terngiang di kepalanya, "Berhenti, Jarwo. Dendammu akan menjadi kutukan bagi dirimu sendiri." Namun, ia menolak untuk mundur. "Aku sudah terlalu jauh," gumamnya. "Ini semua demi Rati." Namun, di hatinya yang terdalam, Jarwo mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia mulai melihat bayangan Rati dalam mimpinya, tetapi bukan sebagai sosok penuh kasih seperti yang ia kenal. Rati muncul dengan wajah penuh kesedihan, memohon agar Jarwo berhenti. "Bapak, jangan teruskan ini. Dendam ini tidak akan membawaku kembali." Suara itu terdengar lirih, tetapi menusuk hati Jarwo seperti sembilu. Kembali ke rumah Karno, teror mencapai puncaknya. Salah satu anak buah Karno, yang tidak mampu lagi menahan rasa takut, mencoba melarikan diri melalui jendela. Namun, sebelum ia berhasil keluar, sesuatu yang tidak terlihat menariknya kembali ke dalam ruangan. Ia berteriak, tetapi suaranya segera terhenti. Tubuhnya jatuh ke lantai dengan mata terbuka lebar, nyawanya telah melayang. Karno melihat kejadian itu dengan mata penuh ketakutan, menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari malapetaka ini. Jarwo, yang akhirnya tidak tahan lagi dengan perasaan bersalah yang mulai menggerogotinya, memutuskan untuk menghentikan ritual ini. Ia berdiri, membawa jimat hitamnya keluar rumah, berjalan menuju tepi hutan tempat ia melakukan ritual pertamanya. Langkahnya berat, tetapi ia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri segalanya. "Rati, maafkan Bapak, aku hanya ingin membalas dendammu, tetapi ini sudah melampaui batas," gumamnya dengan air mata mengalir. Di saat yang sama, bayangan Ratih yang menghantui Karno mulai memudar. Karno, yang sudah setengah gila oleh rasa takut, hanya bisa terduduk lemas. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi hawa dingin yang sebelumnya memenuhi ruangan perlahan menghilang. Namun, ketenangan itu tidak membawa rasa lega. Karno tahu bahwa ini belum benar-benar berakhir. Jarwo akhirnya tiba di tepi hutan, tempat ia membakar jimat hitam itu dengan doa yang tulus. Api membakar benda itu dengan cepat, tetapi dalam kobaran api itu, ia melihat bayangan Ratih yang tersenyum kepadanya, seolah-olah berterima kasih. Angin malam yang dingin membawa suara lembut, "Terima kasih, Bapak. Aku telah tenang." Namun, Jarwo tahu bahwa meskipun ia berhasil mengakhiri kutukan ini, luka di hatinya akan tetap ada selamanya. Baginya, kehilangan Ratih adalah harga yang tidak akan pernah bisa ia bayar, bahkan dengan darah musuh-musuhnya. Pagi itu, desa Sirempang terlihat tenang, seakan-akan malam yang penuh teror dan darah itu hanya sebuah mimpi buruk yang menghilang begitu saja. Namun, bagi Karno dan anak buahnya, ketenangan itu hanyalah kepalsuan. Mereka yang masih hidup merasa seolah-olah terperangkap dalam sebuah kenangan buruk yang tak bisa mereka lupakan. Karno duduk di kursinya, wajahnya tampak lebih tua dan lelah. Matanya kosong, tak ada lagi kilau keganasan yang dulu selalu ada dalam diri pria itu. Ia tahu bahwa hari-hari baiknya telah berakhir. Sementara itu, di rumah Jarwo, fajar belum sepenuhnya menyinari desa. Jarwo masih terbaring di ranjangnya, matanya terpejam, tetapi pikirannya tidak tenang. Mimpi tentang Ratih terus menghantuinya. Meskipun ia sudah menghentikan ritual itu, ada perasaan kosong yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Satu-satunya hal yang ia ingat adalah suara Ratih yang lembut, berbisik dalam angin, "Terima kasih, Bapak. Tetapi, kenapa kita harus menempuh jalan yang begitu kelam?" Di luar, udara pagi terasa segar, tetapi di dalam hati Jarwo, ada badai yang belum reda. Ia tahu bahwa meskipun ia telah mengakhiri kutukan itu, dunia tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Kehidupan yang dulu ia kenal telah rusak oleh darah dan dendam. Ia berdiri, menatap pemandangan desa yang kini tampak damai, tetapi hatinya tidak bisa merasakan kedamaian itu. "Ratih, apakah aku sudah cukup menebus kesalahan ini?" tanyanya pada angin. Karno yang duduk terdiam di ruang tamu rumahnya akhirnya memutuskan untuk pergi ke hutan. Ia tidak tahu mengapa, tetapi sesuatu menariknya untuk kembali ke tempat yang dulu menjadi saksi bisu dari banyak perbuatannya. Ia merasa bahwa, meskipun ia telah bertahan hidup, ada yang hilang dari dirinya. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutan.
Aku harus mencari tahu, apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu, pikirnya, sambil melangkah keluar dari rumahnya, tanpa arah yang jelas. Di tengah hutan, di tempat yang dulu menjadi lokasi ritual, Karno berdiri terpaku. Ia melihat sebuah batu besar yang sudah tergores dengan tanda-tanda aneh, sebuah tanda yang dahulu ia anggap hanya sebagai bagian dari mitos. Namun sekarang, tanda itu terasa nyata, seolah-olah memanggilnya untuk datang. Di sekelilingnya, udara terasa mencekam, dan suara alam yang biasanya menenangkan kini terdengar mengerikan. Karno merasakan sebuah kehadiran yang sangat kuat, seperti ada yang mengawasi dirinya dari kegelapan. Jarwo tiba di tempat yang sama beberapa saat kemudian. Ia merasakan sesuatu yang aneh saat ia mendekati batu besar itu. Ada perasaan yang mengguncang jiwanya, perasaan bahwa takdir mereka berdua telah saling terjalin di tempat ini. Di bawah sinar matahari yang mulai muncul, ia melihat Karno yang berdiri terpaku. Tanpa berkata apa-apa, Jarwo mendekatinya, matanya penuh dengan pertanyaan. Karno menoleh, dan mereka bertemu tatapan untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi. Jarwo, kita benar-benar terperangkap, bukan? Mereka berdua berdiri dalam keheningan yang berat. Karno akhirnya menundukkan kepalanya. Aku sudah mengorbankan segalanya, untuk kekuasaan, untuk balas dendam. Tapi tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang benar-benar bisa dibayar dengan darah. Suaranya terdengar lemah, seperti orang yang sudah kehilangan segalanya. Jarwo hanya bisa mengangguk, merasakan kesedihan yang sama dalam dirinya. Ia tahu bahwa meskipun ia berhasil menghentikan kutukan itu, harga yang dibayarnya adalah kebahagiaan yang tak akan pernah kembali. Hutan itu kembali sunyi, angin seolah-olah berhenti, berhembus, dan kedua pria itu berdiri dalam kesedihan mereka sendiri. Tak ada kata yang bisa menyembuhkan luka yang telah mereka buat. Mereka telah berjalan terlalu jauh, dan kini mereka harus menanggung beban dosa yang tak dapat dilupakan. Meskipun dunia akan terus berputar, bagi Karno dan Jarwo, hari itu adalah akhir dari perjalanan panjang yang tak bisa mereka putuskan, sebuah perjalanan yang dimulai dengan niat balas dendam, tetapi berakhir dengan kehancuran yang jauh lebih besar. Pagi itu, Karno dan Jarwo berdiri di depan batu besar yang tergores dengan simbol-simbol misterius, simbol yang selama ini tak pernah mereka pahami sepenuhnya. Angin berhembus pelan, membawa serpihan-serpihan daun kering yang berputar di udara. Tidak ada lagi kata-kata yang terucap, hanya keheningan yang memenuhi hutan, mengingatkan mereka bahwa apa yang telah mereka lakukan tidak akan pernah bisa dihapus begitu saja. Karno menatap batu itu, merasa beban berat mengikat dirinya, sedangkan Jarwo hanya bisa menunduk, berpikir tentang apa yang telah hilang dalam hidupnya. Di dalam hati mereka masing-masing, perasaan kesepian dan penyesalan yang mendalam semakin menumpuk. Karno menyadari bahwa meskipun ia telah menyingkirkan musuh-musuhnya, kehilangan Ratih dan melihat anak buahnya mati di tangannya sendiri adalah harga yang terlalu mahal. Apa yang sudah kita lakukan, Jarwo? Tanyanya dengan suara serak. Kita telah menghancurkan diri kita sendiri, kita telah menghancurkan semuanya. Jarwo menatap tanah, berusaha menenangkan dirinya. Dendam tidak pernah membawa kedamaian, Karno. Aku tahu itu sekarang. Tapi, kita tidak bisa kembali lagi. Kata-katanya terasa berat, seperti sebuah kenyataan pahit yang harus mereka hadapi. Ia merasakan seluruh tubuhnya lelah, seperti baru saja berjalan melalui perjalanan yang tiada ujungnya. Ratih sudah pergi, dan apapun yang kita lakukan tidak akan mengubah itu, tambahnya dengan suara lemah. Karno mengangkat wajahnya, matanya merah, penuh dengan rasa bersalah. Aku seharusnya lebih mendengarkan peringatan itu, Jarwo. Seharusnya aku berhenti sebelum semuanya hancur. Tapi aku terlalu tamak, terlalu egois. Tangannya gemetar, menahan amarah yang ia rasakan terhadap dirinya sendiri. Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, tapi aku ingin mengakhiri semua ini. Di luar hutan, desa Sirempang masih tampak tenang, tetapi di dalam hati kedua pria itu, kehidupan mereka telah berubah selamanya. Karno dan Jarwo tahu, meskipun dunia akan melanjutkan perjalanannya, mereka berdua terperangkap dalam kenangan yang tak bisa dihindari. Meskipun mereka berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka, mereka tidak bisa mengalahkan diri mereka sendiri. Mereka telah membuka pintu yang tidak bisa ditutup kembali. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan, ujar Jarwo pelan, matanya menatap Karno. Apakah kau siap dengan itu, Karno? Pertanyaan itu menghangatkan udara yang dingin di sekitar mereka, karena keduanya tahu bahwa tidak ada jalan lain.
Mereka harus bertanggung jawab atas semua darah yang telah tertumpah, atas nyawa yang telah hilang. Karno menunduk, tidak mampu menatap mata Jarwo. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menghadapi ini, tapi aku tidak bisa melarikan diri lagi. Aku sudah terlalu jauh. Suaranya bergetar, dan ia merasakan sesuatu yang lebih berat dari sebelumnya, sesuatu yang lebih menekan jiwanya daripada segala teror yang ia alami. Aku tidak ingin hidup seperti ini, Jarwo. Aku ingin mengakhiri semua kesalahan ini. Namun, saat mereka berdua berdiri di depan batu itu, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di antara mereka. Sebuah sosok yang mereka kenali dengan jelas, meskipun ia tidak tampak seperti manusia lagi. Ratih, dengan wajah yang penuh luka dan mata yang kosong, berdiri di depan mereka, memandang mereka dengan tatapan yang seolah-olah mengadili mereka. Kalian sudah terlambat, suaranya terdengar begitu dekat, meskipun sosok itu tidak bergerak. Kalian bisa mencoba menghapus masa lalu, tetapi bayanganku akan selalu mengikuti kalian. Dengan kata-kata itu, Ratih menghilang begitu saja, meninggalkan mereka dengan perasaan dingin yang menyelimuti hati mereka. Karno dan Jarwo hanya bisa saling menatap, menyadari bahwa, meskipun mereka berusaha mengakhiri penderitaan ini, bayangan dari dosa mereka akan tetap ada, mengintai, tidak akan pernah terhapus.